Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waitri Nindami. Perkenalkan, nama saya Mira Dahlia. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Wiwinduma Simanulang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai sistem pencernaan pada hewan invertebrata dan vertebrata. Materi pertama mengenai pengertian pencernaan. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah zat tersebut secara kimia ataupun mekanik menjadi nutrisi. Kedua, mengenai fungsi pencernaan. Seperti yang kita tahu, fungsi utama pencernaan adalah memecah molekul kompleks dari molekul besar dalam makanan sehingga molekul itu dapat diserap dan digunakan tubuh. Lalu yang ketiga mengenai proses pencernaan. Proses pencernaan makanan sangat penting sebelum makanan diabsorpsi atau diserap oleh dinding saluran pencernaan. Pola sistem pencernaan pada hewan umumnya sama dengan manusia, yaitu terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, dan usus. Namun demikian, struktur alat pencernaan berbeda-beda dalam berbagai jenis hewan, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Langkah-langkah dalam sistem digesti meliputi mekanis, biologis, dan enzimatis. Sistem mekanis dilakukan dengan prehension, rensalivasi, dan remastikasi serta reduktosi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya mengenai mekanisme sistem pencernaan makanan pada hewan invertebrata, saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem pencernaan pada hewan invertebrata. Nah, pada hewan invertebrata itu pengolahan makanan itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap penelanan atau ingestion. Yang kedua itu pencernaan atau digestion. Tahap kedua ini adalah proses perombakan makanan menjadi molekul-molekul yang cukup kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh. Nah, tahap yang ketiga ini terjadi setelah makanan ditelan, yaitu penyerapan atau absorpsi. Sel-sel hewan akan mengambil atau menyerap molekul kecil seperti asam amino dan gula sederhana dari kompartemen pencernaan. Nah, terakhirnya itu pembuangan atau eliminasi terjadi ketika bahan yang tidak dicerna keluar dari saluran pencernaan. Mekanisme sistem pencernaan makanan pada hewan invertebrata. Yang pertama itu porifera. Nah, pada porifera ini pencernaan makanannya terjadi secara intraseluler, di mana makanan masuk melalui pori-pori atau ostium, selanjutnya akan masuk ke dalam tubuh bersama dengan plankton dan bakteri yang menjadi sumber makanannya. Nah, melalui mikrofili yang terdapat pada sel koanosit lapisan endodermis porifera, plankton dan bakteri akan tersaring. Nah, sel amoeboid memiliki tugas untuk mengedarkan hasil tangkapan tersebut ke seluruh tubuh. Nah, air-air yang masuk bersama dengan makanan akan kembali dibuang melalui lubang yang berada di pusat tubuhnya, yaitu osculum. Sistem pencernaan pada Solenterata. Nah, pada Solenterata ini makanan ditangkap dan dengan tentakel-tentakelnya kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke dalam rongga gastrovaskuler. Dinding gastrovaskuler mengeluarkan enzim yang dapat mencerna makanan. Sari-sari makanan diserap oleh sel-sel usus dan sisanya dikeluarkan lagi melalui mulut. Ketiga itu sistem pencernaan pada moluska. Pada moluska ini dimulai dari mulut yang dilengkapi dengan rahang dari zat tanduk. Di dalam mulut terdapat lidah parut atau radula dengan gigi-gigi kecil dari kitin. Selanjutnya terdapat kerongkongan, kemudian lambung yang bulat, usus halus, dan berakhir lagi di anus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme sistem pencernaan makanan pada hewan vertebrata. Yang pertama itu sistem pencernaan pada Fishes. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut atau cavum oris, kemudian dari rongga mulut makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah insang. Kemudian dari kerongkongan makanan didorong masuk ke lambung.
dari lambung, makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus. Kemudian, sistem pencernaan pada amfibi. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada katak meliputi rongga mulut, eksofagus, ventriculus, intestinum atau usus, kemudian kloaka. Kemudian sistem pencernaan pada reptil. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada reptil meliputi rongga mulut, kemudian ke esofagus atau kerongkongan, kemudian menuju ventriculus atau lambung, dan yang terakhir intestinum. Kemudian sistem pencernaan pada apes. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada apes meliputi mulut, eksofagus, proventriculus, gizzard, intestin, dan kloaka. Kemudian sistem pencernaan pada mamalia. Sistem pencernaan makanan pada hewan ini lebih panjang dan kompleks. Proses pencernaan pada hewan ruminansia ini yaitu meliputi yang pertama mulut, kemudian kerongkongan, rumen, retikulum, kemudian kembali ke mulut, dan makanan dikunyah untuk kedua kalinya, dan kerongkongan. Omasum, kemudian menuju abomasum, kemudian menuju ke usus halus, dan kemudian usus besar, dan kemudian menuju rektum, dan yang terakhir anus. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.